pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Lagi-lagi Densus 88 menangkap terduga teroris. Beberapa hari lalu yang ditangkap Densus sebanyak 16 orang di Sumatera Barat. Rinciannya 12 terduga teroris ditangkap di wilayah Kabupaten Darmasraya dan 4 tersangka lainnya di wilayah Kabupaten Tanah Datar. Mereka ini aktif dan masif merekrut anggota baru. Bahkan dalam perekrutannya mereka diduga melibatkan anak-anak di bawah umur. Begitu kata Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar. Aswin mengatakan para tersangka teroris itu diduga berniat menggulingkan pemerintah saat negara sedang dalam keadaan kacau atau chaos. Para tersangka yang diringkus itu diduga melakukan latihan ala militer secara rutin dan memiliki senjata. Pemirsa Cokro TV, kalau sebelum-sebelumnya yang ditangkap itu selalu terkait dengan misalnya jaringan Jamaah Islamiyah atau JI dan ISIS, nah ke-16 orang terduga teroris ini merupakan jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Mereka memiliki tujuan mengubah ideologi Pancasila dengan syariat Islam dan mendirikan Negara Islam Indonesia. Dalam sejarah kita, NII juga sudah melakukan aksinya sejak dulu yang dikenal dengan pemberontakan DITII di bawah pimpinan Tengku Daud Bereh di Aceh, Kahar Muzakar di Sulawesi, dan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Alhamdulillah puji Tuhan berhasil digagalkan terus pemberontakan itu. Doktrin utama NII adalah iman hijrah jihad. Mereka mendasarkan ajarannya dengan ayat Al-Quran yang artinya bahwa masuklah ke dalam Islam secara kafah. Mereka menafsirkan bahwa orang yang beragama Islam itu harus tinggal di negara Islam atau Darul Islam dengan menggunakan hukum Islam. Para aktivis NII ini selalu menggambarkan bahwa Indonesia saat ini adalah negara jahiliyah atau dikenal sebagai fase periode Mekah yang belum ditegakkan hukum Islam. Jadi semua orang yang belum bersyahadat dan berbaiat ke NII dianggap sebagai orang kafir. Doktrin iman dalam NII yaitu menolak Pancasila. Karena dianggap Pancasila ini merupakan produk manusia yang banyak melawan hukum Tuhan. Jadi anggota NII wajib mengingkari, menolak, dan meninggalkan Pancasila yang dianggapnya sebagai togut atau berhala. Mereka bilang kalau masih meyakini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka belum dianggap orang yang beriman alias masih kafir karena masih punya 2 sumber hukum. Nanti ada pertanyaan, sumber hukum orang Islam apa? Sumber hukum NKRI apa? Dan syarat menjadi orang beriman versi NII adalah sumber hukum yang diyakini hanya satu, yaitu yang bersumber dari hukum Tuhan, yaitu Al-Quran. Untuk menyiasati agar mereka bersih dari togut atau berhala, ada ikrar syahadat ulang atau memperbaharui syahadat. Karena merasa selama ini telah bermain-main dengan Tuhan dengan membuat tandingan sumber hukum yang dibuat manusia yaitu Pancasila, dasar negara kita. Karena itu di beberapa daerah kelompok NII ini juga disebut sebagai Islam syahadat, Islam baiat, kesatuan al-haq dan lain-lain karena para anggota yang baru bergabung harus bersyahadat ulang dan berbaiat sumpah setia kepada yang hak yaitu negara Islam.
Pemirsa Cokro TV, menurut Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center yang juga merupakan mantan aktivis NII, biasanya anggota yang sudah bergabung cukup lama dengan NII ini akan rusak katanya ekonominya, rusak akhlaknya, dan rusak masa depannya. Ini pengakuan dari Ken ya. Banyak yang akhirnya harus keluar dari sekolah, kampus, dan pekerjaannya karena harus fokus berjuang di NII. Sampai-sampai mereka berani loh melakukan kejahatan misalnya dengan mencuri dan banyak yang membohongi pihak keluarga. Banyak sekali cerita orang-orang yang pernah aktif di NII seperti ini. Kita bisa baca ya di media. Saat ini yang terpapar ajaran NII atau ini bisa juga dibilang kelompok radikal bukan hanya masyarakat biasa, tapi sudah masuk ke aparat pemerintah atau ASN dan bahkan TNI Polri. Kita masih ingat sampai-sampai Presiden Jokowi aja mengingatkan agar TNI Polri ini jangan mengundang penceramah radikal karena fakta-fakta ini. Di kalangan polisi saja, ini menurut Ken ya, di medsos simpatisan atau pengikut mereka sudah sekitar 175.000 orang lebih. Namanya dulu Polri Cinta Sunnah atau PCS dan kini berganti menjadi Pembelajar Cinta Sunnah. Karena masyarakat udah banyak yang aware dan kritis terhadap keberadaan NII atau kelompok radikal di kalangan aparat, konten foto-foto polisi yang celana cingkrang, gamis, dan berjenggot pun kini banyak dihapus. Mereka ini kelihatan ibadahnya rajin tapi dikit-dikit memvonis yang berbeda dengan sebutan bid'ah, syirik, haram, dan lain sebagainya. Menyanyi Indonesia Raya saja katanya haram. Tapi polisi yang sudah bergabung dalam polisi Cinta Sunnah ini biasanya setelah menyanyi itu mengucap istighfar karena telah melakukan dosa dalam agama yaitu menyanyi Indonesia Raya. Pemirsa Cokro TV, dalam sejarah kelompok radikal di belahan dunia manapun, kelompok radikal memang selalu infiltrasi di dalam tubuh aparat dengan sangat smooth, cantik, sehingga banyak aparat yang tertarik dan bergabung ke sana. Kalau aparat saja yang punya jiwa nasionalis sangat tinggi saja bisa direkrut, apalagi masyarakat awam, masyarakat biasa, atau bahkan anak-anak yang minim dengan pemahaman agama tentunya akan lebih mudah direkrut ke dalam kelompok seperti NII dan kelompok radikal lainnya. Karena itu saya nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kita semua agar berhati-hati dan berwaspada dengan pemahaman radikal agama di sekitar kita. Sekian, terima kasih.